Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hada ila yaumin nahdah. A'azzahullahu bi'izzihi wa akramahu bikaramih fi quwwatin wa bastah wa sihhah. Sadati wa sayyidati anisati ashabi wa zumalai abnati wa banati, dan seluruh sahabat-sahabat subscriber dimanapun kalian berada yang saat ini sedang menyaksikan di tayangan ataupun di video di channel YouTube Aries Raden Opo-Opo ini. Mudah-mudahan kita semua selalu senantiasa dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada perjumpaan kita kali ini saya akan membahas tentang pertanyaannya sahabat-sahabati, yang mana pertanyaannya sahabat-sahabati tersebut telah masuk di kolom WA saya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengatasi kasus ataupun persoalan-persoalan, utamanya dalam hal ini adalah tempat bisnis kita, contoh toko ataupun warung makanan dan sebagainya. Intinya tempat di mana kita mencari nafkah di tempat tersebut, yang mana tempatnya tersebut bisa dikategorikan terindikasi terkena kiriman sihir ataupun guna-guna. Artinya tempat usahanya kita ataupun tempat bisnis kita itu benar-benar terindikasi terkena kiriman sihir. Terkadang banyak yang tidak kena sihir, dibilang kena sihir, itu banyak sekali. Jadi ada tanda-tandanya sahabat-sahabat ya. Kebanyakan yang sering saya jumpai biasanya ada tanda-tandanya. Tanda yang pertama adalah toko ataupun warung kita itu terlihat seperti halnya seperti tutup. Padahal toko atau warung kita itu dibuka. Jadi orang itu melihatnya seakan-akan tempat usaha kita itu tutup, padahal buka. Itu tanda yang pertama. Yang kedua, biasanya ada tanda-tanda, misalnya lagi ya, warung yang semisal kita jualan nasi ataupun makanan. Biasanya makanannya tersebut itu cepat busuk, cepat basi, tiba-tiba banyak belatungnya, padahal makanannya ataupun nasinya tersebut baru kita buat atau baru dimasak, kemudian cepat basi. Ini hati-hati, biasanya ada tanda-tanda seperti itu. Ini tanda yang kedua yang sering saya jumpai ya. Yang ketiga, sering muncul kelabang di lantai. Ini tanda-tandanya. Jadi biasanya kita sering melihat di tempat usahanya kita atau di toko atau di warung kita itu, kita sering menjumpai kelabang di mana-mana, baik di pintu, di kamar, di tempat kita masak, ataupun ya di tempat-tempat yang tidak wajar. Intinya begitulah ya. Tapi kita harus jeli dulu, kita harus pastikan dulu, tidak kita langsung menjustifikasi, wah ini kebanyak kelabang, ini tiba-tiba ini katanya Mas Haris ada kelabang tiba-tiba banyak seperti ini berarti kena sihir, berarti kena guna-guna, berarti kena santet. Belum tentu. Ini pastikan dulu. Tempat bisnisnya sahabat-sahabat itu dipastikan jauh dulu dari got-got, dari sawah-sawah ataupun dari kebun-kebun. Kalau sudah dipastikan jauh dari hal-hal yang apa yang saya kemukakan itu ini masuk di kategori ada tanda-tanda kiriman sihir. Tidak langsung menjustifikasi ini kena sihir, toko saya kena santet, toko saya ditutup oleh orang, belum ya. Jadi kita harus benar-benar jeli dulu, dipastikan dulu lah tempat bisnis kita itu jauh dari got, jauh dari kebun, jauh dari sawah-sawah. Kalau sudah jauh dari semuanya itu lantas masih banyak ya, ini ada kejanggalan-kejanggalan, kok banyak labang muncul di lantai-lantai banyak sekali ya, bisa dikategorikan itu adanya kiriman sihir ataupun guna-guna di tempat usahanya kita, seperti itu. Sekarang masuk ke tanda yang keempat sahabat-sahabat. Tiba-tiba kita kalau masuk ke tempat tersebut badan kita tiba-tiba panas. Bukan hanya kita yang merasakan, terkadang anak kita, istri kita,
ataupun bahkan karyawan-karyawati kita masuk ke tempat usaha, langsung tiba-tiba badan kita demam, panas. Kemudian ketika keluar dari tempat itu tiba-tiba panasnya hilang seketika, ya. Dan biasanya lagi sakitnya itu bergantian, ya. Ya sakitnya ini kayak seperti halnya tidak masuk akal begitulah sahabat-sahabat. Ya, ketika masuk ke tempat usahanya kita, ke warung kita, tiba-tiba panas, entah kakinya gatal-gatal. Itu sering, bukan hanya bukan satu dua orang saja, itu sering. Bisa dicoba sahabat-sahabat catat, kalau bisa 10 orang, tapi jangan bilang-bilang. Ini kalau sudah lebih dari 11 orang, itu bisa dipastikan insya Allah itu terkena kiriman sihir ataupun guna-guna dari jahatnya orang atau manusia yang tidak pro, yang tidak suka dengan kita. Insya Allah seperti itu. Itu masuk ke tanda yang keempat. Itu biasanya diwakilkan atau dikirimkan oleh tukang-tukang sihir agar mengganggu kita, agar mengganggu karyawan kita, agar tidak masuk karyawan kita, agar tokonya tidak laris lah, agar tokonya sepi lah, dan macam-macam problemnya. Sekarang masuk ke tanda yang kelima. Biasanya tiba-tiba itu ya, yang sering ketika masuk ke tempat kita, katakanlah warung ataupun toko, ada bau-bau yang menyengat, bau-bau yang tidak sedap, ada bau-bau busuk. Ya, kita sendiri sebagai pemilik toko, bahkan karyawan sendiri tidak tahu di mana sih letak bau-bau tersebut, dari mana sih datangnya, muasalnya dari mana, sumbernya dari mana. Kita pastikan dulu tidak ada bangkai hewan ataupun tidak ada celetong, tidak ada, jauh lah, dipastikan tidak ada seperti itu. Kok ada bau-bau yang tidak sedap, bau-bau amis biasanya yang sering terjadi itu, bau-bau busuk seperti bangkai. Lah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, pastikan dulu sahabat, sekali lagi pastikan dulu kalau di tempatnya sahabat sudah bersih, ya, sudah jauh dari hal-hal bangkai-bangkai tadi itu, bau-bau itu, jauh dari kandang sapi, kandang ayam, dan macam-macamnya itu, pastikan dulu seperti itu, ya. Kalau sudah dipastikan ke semuanya itu lantas masih ada bau yang amis, bau busuk atau yang tidak sedap, dan datangnya dari mana bau tersebut kita tidak menjumpai, itu bisa dikategorikan, bisa diindikasikan toko atau tempat usahanya kita atau warung kita itu dikategorikan terkena kiriman sihir ataupun guna-guna. Insya Allah seperti itu. Biasanya sahabat-sahabat, ragam sihir yang dikirimkan itu multi, macam-macam, yang sering saya pribadi Al-Fakir, yang sering saya jumpai sahabat-sahabat, ya. Baik itu berupa tanah kuburan orang yang mati kecelakaan lah, tanah kuburan dari orang mati bunuh diri lah, tanah dari kuburan orang yang mati dibunuh segala macam. Intinya itu biasanya benda yang ditaruh itu adalah tanah kuburan. Itu tanda yang pertama, ragamnya seperti itu. Yang kedua, bisa juga berupa benda-benda aneh yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh dukun atau pelaku sihir. Banyak contoh-contohnya, bisa paku, bisa keris, bisa tombak, bisa macam-macam lah. Ya, kalau menemukan hal-hal aneh-aneh seperti itu, segera bawa ke peruqyah, ya, segera bawa ke praktisi, yaitu peruqyah ataupun kiai ataupun spiritual lah yang memahami betul akan ilmu hikmah. Silakan dibawa konsultasikan jika sahabat-sahabati menemukan ada kejanggalan-kejanggalan ataupun benda-benda yang aneh seperti itu. Yang ketiga, biasanya menggunakan sabun orang mati. Ini biasanya sabun orang mati ini ditaruh di tempat di depannya toko-toko ataupun warung-warung saingan kita. Ya, itu bisa-bisa nanti bisa-bisa tidak laris, bisa-bisa macet. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, bisa dipastikan toko atau tempat usaha kita atau warung kita dipastikan kena sihir itu, ya. Yang keempat, biasanya juga ada tanah liat. Biasanya bantal-bantal dari orang meninggal. Biasanya kalau orang meninggal itu ada dibuatkan bantal tanah liat seperti ini. Kalau di rumah seperti itu, ada ukuran, ada lingkaran seperti ini. Biasanya orang-orang tukang-tukang santet, tukang-tukang sihir menggunakan seperti itu, ditaruh di tempat usahanya orang yang tidak kita senangin, ditaruh, akhirnya tempat usahanya atau tokonya itu tidak jalan. Yang kelima juga, kalau kita menemukan di tempat usaha kita, mana kita tempat mencari rezeki tersebut, jika kita menemukan semisal paku yang sudah karat, ya, terus dibundel-bundel pakai kain hitam dan ada benang-benangnya, terus ada nama-nama, ada nama toko kita, ada nama-nama orang-orang karyawan-karyawan kita, bahkan ada nama pemilik dari
pengusahanya itu, yang memiliki usaha itu pengusahanya lah, ada nama-nama yang tidak jelas begitu, kita temukan di tempat usaha, kita bawa ke praktisi, kita bawa ke tukang ruqyah. Itu bisa diindikasikan adanya kiriman-kiriman atau mantra-mantra mengirimkan ilmu-ilmu hitam menggunakan benda-benda tersebut. Kita bawa saja ke tukang ruqyah biar diruqyah ya. Terus biasanya lagi yang sering saya jumpai itu tukang sihir ini mengirimkan barang seperti boneka-boneka kecil. Nah, kalau semisal di tempatnya usaha sahabat-sahabat ada boneka kecil-kecil, sahabat-sahabat menemukan boneka atau kembang, mungkin ya ada kembang di depan toko kita yang tidak jelas datangnya kembang dari mana, padahal di depan toko atau warung kita tidak ada kembang sama sekali, itu segera bawa ke tukang ruqyah biar diruqyah, biar segera dimusnahkan. Kalau sahabat-sahabati malas atau jauh dari tempat peruqyah atau jauh dari orang-orang yang mengerti akan ilmu hikmah, akan ilmu seperti itu, bagaimana cara menangkal atau membersihkan semuanya itu dari tempat usaha kita, ada tips sahabat-sahabat ini yang bisa dilakukan sahabat-sahabati di rumah. Apa saja? Saran saya adalah edukasikanlah terhadap diri kita sendiri sebelum kita memerintahkan karyawan kita, sebelum kita memerintahkan istri dan anak kita atau siapapun yang terlibat dalam pergulatan bisnis kita itu. Usahakan pertama, lakukan sahabat-sahabat zikir pagi, siang ataupun malam ya. Bunyi zikirannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baca seperti itu terus menerus. Kalau di pagi hari tidak bisa, silakan baca di siang hari. Kalau di siang hari tidak bisa, baca di malam hari. Kalau malam hari tidak bisa, usahakan ketika kita mau masuk ke tempat usaha kita, ke toko kita, ke warung kita, ke tempat bisnis kita, usahakan baca bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Begitu kita mau menutup toko kita, warung kita, tempat bisnis kita, jangan lupa kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Cukup dibaca satu kali, boleh dibaca sesering mungkin di dalam toko, di dalam warung, di tempat usaha kita, sering-sering juga boleh Pak. Insya Allah nanti itulah yang akan menepis dari semuanya itu. Itulah yang akan membersihkan dari pengaruh-pengaruh tali buhul ataupun pengaruh-pengaruh buhul, pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh mantra-mantra yang dikirimkan ke tempat usahanya kita. Sering baca, sering zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu yang harus dilakukan pertama. Sekarang yang kedua, silakan sahabat-sahabat lakukan sholat 5 waktu. Jangan sampai bolong, karena ada janjinya Allah sendiri sahabat-sahabat. Ini saya hanya menyampaikan saja ya, hanya berbagi saja. Janjinya Allah dalam Al-Quran, bismillahirrahmanirrahim, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Itu Allah sendiri yang akan menjaganya jika sahabat-sahabat rutin melakukan sholat 5 waktu, zuhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Usahakan jangan sampai bolong agar Allah selalu melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Termasuk salah satunya adalah adanya kiriman sihir ke tempat bisnis kita, ke tempat usaha kita. Itu yang kedua sahabat-sahabat. Terus yang ketiga, khusus karyawati, dalam hal ini perempuan, usahakan harus berjilbab, harus menutupin aurat. Bagaimana sihir tidak masuk, bagaimana jin tidak masuk, bagaimana setan tidak masuk jika aurat kita dibuka, dihambur-hamburkan begitu saja. Kalau sahabati harus berjilbab. Baik, sekarang masuk yang keempat sahabat-sahabat, yaitu kita harus sering-sering melakukan atau sering membaca Al-Quran di tempat usaha kita. Sering-seringlah membaca Al-Quran. Kalau dalam Al-Quran yang dianjurkan adalah silakan sahabat-sahabati membaca surat Al-Baqarah sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW, HR Muslim nomor 780 dari Abu Hurairah meriwayatkan, la taj'alu buyutakum maqabira, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi
tuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya, jangan jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Sesungguhnya setan itu akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Maka saran saya yang keempat adalah silakan sering-sering baca Al-Quran, baca surat Al-Baqarah. Dalam hadis lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, Inna likulli syai'in sanaman wa sanamul Qur'ani suratul Baqarah wa inna syaitana idza sami'a suratal Baqarati tuqra'u kharaja minal baitil ladzi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Artinya, sesungguhnya segala sesuatu punya puncak, dan puncak Al-Quran adalah surat Al-Baqarah. Dan sesungguhnya setan jika mendengar surat Al-Baqarah dibacakan, maka ia akan keluar dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ini diriwayatkan oleh Hakim, dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Sekarang masuk yang kelima, sahabat-sahabat. Lakukan sesering mungkin membaca ayat kursi, baik di pagi hari, baik di siang hari, baik di malam hari. Ataupun kita mau masuk ke tempat usaha kita, mau keluar ke tempat usaha kita, usahakan sering-sering membaca ayat kursi. Ayat kursi ini masuk dari salah satu surat Al-Baqarah ayat ke-255. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Shadaqallahul azim. Jadi sering-seringlah baca ayat kursi. Ayat kursi ini masuk dari salah satu bagian surat Al-Baqarah ayat ke-255. Bahkan ada hadis Rasulullah yang menjelaskan ayat kursi ini bisa salah satunya mengusir jin, mengusir syaitan atau pengaruh sihir ataupun setan. An Abi Ka'ab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abul Mundhir, atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Qala qultullahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abul Mundhir, ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'dham? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahlakal ilmu Abul Mundhir. Artinya, dari Ubay bin Ka'ab, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abul Mundhir, ayat apa dari kitab Allah yang ada bersamamu yang paling agung? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Lalu beliau memukul dadaku dan berkata, wallahi, semoga engkau mudah memperoleh ilmu, wahai Abu Mundhir. Ini diriwayatkan oleh Muslim. Ada hadis lain juga menjelaskan tentang ayat kursi ini. Ayat tafsirin hadisi Abdullah bin Mas'ud qala ma khalaqallahu min sama'in wala ardin a'dhama min ayatil kursi. Qala Sufyan li anna ayatal kursi huwa kalamullah wa kalamullahi a'dhamu min khalqillahi minas sama'i wal ard. Artinya, seperti yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat kursi tersebut, di dalamnya telah mencakup nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Lalu Sufyan Tsauri berkata, sebab ayat kursi merupakan salah satu kalamullah, perkataan Allah, sedangkan kalamullah itu lebih agung dari ciptaan Allah, baik berupa langit ataupun bumi. Ini diriwayatkan oleh Tirmizi.
Silahkan baca ayat kursi, sahabat-sahabat, jelas, nasnya jelas, Al-Qur'annya jelas, hadisnya juga jelas. Jadi tidak perlu ragu lagi sahabat-sahabat. Jadi kalau mau masuk ke tempat toko, ke tempat usahanya sahabat-sahabat, ke tempat bisnisnya sahabat-sahabat, tidak usah ragu, baca ayat kursi saja. Bisa 1 kali, bisa 2 kali, bisa 3 kali. Anjuran saya adalah istiqomah 1 kali, yang penting rutin. Mau masuk ke tempat usaha kita, baca ayat kursi. Di dalam ada waktu kita baca ayat kursi. Mau pulang dari tempat usaha kita, kita baca ayat kursi. Fa insya Allah nanti pengaruh-pengaruh sihir, pengaruh-pengaruh kiriman santet, pengaruh kiriman sihir, insya Allah tidak akan mengena ke tempat usaha kita. Fa insya Allah seperti itu. Kemudian yang keenam, apa yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat, yaitu usahakan baca suratul Fatihah sebanyak 7 kali sahabat-sahabat. Jadi sahabat-sahabat juga kalau ayat kursi tidak bisa, baca Al-Quran tidak sempat, mau sholat 5 waktu juga takut bolong-bolong, mau baca Al-Quran juga takut tidak punya waktu, usahakanlah baca Al-Fatihah, Ummul Quran, baca surat Al-Fatihah sebanyak 7 kali. Kita berlindung kepada Allah. Kalau tidak paham, saya bacakan sekarang, utamanya bagi sahabat-sahabat yang awam, saya tuntun bacaannya. Bunyi bacaan suratul Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silahkan dibaca 7 kali di tempat usahanya. Sekarang masuk yang ketujuh, baca surat Al-Ikhlas sebanyak 7 kali. Mas Haris, saya tidak hafal baca surat Al-Fatihah, saya tidak hafal baca ayat kursi, saya tidak tahu baca Al-Quran. Baca surat Al-Ikhlas saja yang pendek ya. Baca sebanyak 7 kali. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu dibaca sebanyak 7 kali. Sekarang masuk yang ke-8. Usahakan baca surat Al-Falaq sebanyak 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Baca itu sebanyak 7 kali di tempat usahanya. Kemudian yang ke-9, baca surat An-Nas sebanyak 7 kali. Bunyi bacaannya, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Baca itu sebanyak 7 kali di tempat usahanya. Fa insyaallah, maka Allah akan memudahkan, akan mengatasi semuanya itu. Allah sendiri yang akan menjaga itu nanti ya. Kemudian langkah terakhir yang harus dilakukan oleh sahabat-sahabat, kalau sahabat-sahabat mau sholat 5 waktu tidak bisa, mau baca Al-Quran tidak sempat, terus membaca suratul Fatihah tidak hafal, malas, baca Qul huwallahu ahad malas, mau menutup aurat juga malas, mau baca Al-Falaq, An-Nas dan sebagainya macamnya malas semua lah, terus bagaimana kan begitu. Setidaknya sahabat-sahabat berdoa saja ya. Ud'uni astajib lakum, katanya Allah itu. Silakan kalian berdoa kepadaku, katanya, maka saya akan mengijabahkan doa kalian. Berdoa saja, ya Allah, kalau memang tempat usaha saya, toko saya, warung saya ini dizalimi oleh manusia-manusia yang tidak suka dengan saya, yang tidak suka dengan karyawan saya, yang tidak suka dengan kepribadian dan keluarga saya, yang ingin berbuat jahat kepada saya, yang ingin menutup tempat usahanya saya, yang intinya yang siapapun dengan manusia yang memiliki pikiran-pikiran negatif, mudah-mudahan Engkau jaga ya Allah, mudah-mudahan Engkau singkirkan semuanya dari tempat usahanya kami. Intinya yang ke-10 adalah berdoa, sahabat-sahabat.
Jika ke-10 hal ini sudah dilakukan dengan benar-benar, dengan betul-betul dilakukan secara istiqomah, dengan sungguh-sungguh meminta betul kepada Allah, maka pastilah Allah akan menjawab semuanya itu. Pasti semuanya itu akan tersingkir dengan sendirinya. Kita jangan mendoakan yang busuk kepada manusia atau siapapun yang mencoba mematikan bisnis kita. Kita doakan yang baik-baik saja, sahabat-sahabat. Barangkali mereka tidak senang karena mungkin di tokonya kita, tempat warungnya kita, makanan kita lebih murah. Barangkali tempat kita atau toko kita itu menang dari segi harga, kompetitor secara zahir kita menang. Jadi wajarlah orang itu iri, dengki, akhirnya nanti dirasuki oleh setan dan sebagainya macamnya. Maka untuk itu ampunilah, doakan mereka, ya Allah, berilah mereka hidayah, berikan mereka petunjuk, ya Allah, doakan yang baik-baik. Maka insya Allah doa baiknya sahabat-sahabati dimanapun kalian berada nanti akan kembali ke diri kita. Begitu juga ketika kita mendoakan saudara-saudari kita berdoa yang busuk-busuk, maka sama halnya diri kita busuk seperti mereka. Sama halnya kita menusuk pada diri kita sendiri. Sama halnya doa kita itu nanti Allah akan kembalikan diri kita. Ya kita minta perlindungan saja, ya Allah, perlindungan yang baik-baik intinya lah ya. Kita tidak boleh mendoakan sesama muslim, sesama saudara kita itu hal yang jelek-jelek ya. Insya Allah seperti itu. Maka insya Allah energi negatif, pengaruh sihir, pengaruh santet, pengaruh guna-guna tidak akan bisa masuk ke bisnis kita, tidak bisa masuk ke tempat atau warung-warung kita, tidak bisa membuat toko kita, tidak akan sampai bisa. Karena semuanya itu jika kita melakukan 10 hal tersebut, maka insya Allah ada Allah yang akan melindungi, yang akan menjaganya ya. Bukankah manusia, setan, jin dan semua makhluk ini milik Allah? Maka kembalikanlah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan ilmu yang bermanfaat baik buat pribadi saya dan juga sahabat-sahabat yang menyimak, yang menyaksikan di video ini. Semoga ada hikmah, semoga ada manfaat yang bisa kita petik dalam pembahasan bagaimana cara mengatasi sihir di tempat bisnis kita ini. Semoga bermanfaat. Jika ada kebenaran, jika ada hal yang benar, itu insya Allah mutlak datangnya dari Allah. Tapi jika ada hal yang tidak baik, yang tidak benar, yang keluar dari lisan saya, itu adalah mutlak dari kesalahan saya pribadi Al-Fakir, dan saya minta maaf. Mungkin itu dulu pertemuan kita kali ini. Kurang dan lebih, akhir kata, aku qauli hada, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut.